Selamat pagi anak-anak, Lause Erni senang sekali kita semua bisa bertemu dalam ibadah online sekolah minggu tanggal 28 Juni 2020. Hari ini Lause tidak sendirian, tapi Lause Erni ditemani oleh Lause Grace. Loh, kok Lause Grace begini? Nah, ini dia Lause Grace. 小朋友早安，老师juga sangat senang bisa beribadah bersama anak-anak. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, Lause Erni mau mengingatkan kembali bagaimana bersikap ketika kita mau beribadah. Ingat anak-anak, jangan lupa bawa Alkitabnya. Ya, bawa Alkitabnya, kemudian apa? Kalian sudah berpakaian rapi ya anak-anak ya? Terus duduk yang manis, yang rapi. Sebelum kita memulai, mari kita berikan waktu untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Kemudian anak-anak boleh ikut. Nanti Lause Grace yang akan memimpin kita dalam doa bahasa Mandarin. Ayo anak-anak kita berdoa ya. Semua lipatkan tangannya, tutup mata, tunduk kepala. 亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你看顾我们，看顾我们，爱我们，爱我们，我们要敬拜你，我们要敬拜你，赞美你，赞美你，奉主名求，奉主名求，阿门。 Amin. Nah, ayo anak-anak, kita mau mulai puji-pujian kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dalam bahasa Mandarin, kemudian dengan bahasa Indonesia. Dan kita akan lanjutkan dengan lagu Ayo, ayo, ayo ke sekolah minggu. Siap? Yuk semuanya. Ayo, jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun la 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 la, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. Anak-anak, kasih Tuhan itu tidak ada batasnya, dalam, lebar, dan tinggi. Kita tahu Tuhan mengasihi kita karena kita punya Alkitab, bukunya Tuhan yang memberitahu kita. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kalau anak-anak sayang kepada Tuhan, anak-anak harus rajin membaca
firman Tuhan, baca bukunya Tuhan, Alkitab, dan Alkitab menjadi buku kesayangan anak-anak semua. Anak-anak, kalau buku kesayangan, boleh nggak kita sembarang taruh, kita lempar, kalau pulang dari sekolah minggu, asal taruh depan gitu, boleh nggak? Nggak boleh anak-anak, karena buku kesayangan kita itu adalah bukunya Tuhan, kita harus sayang dan kita harus jaga. Mari anak-anak, kita memuji Tuhan dengan 2 lagu pujian, Bertambah-tambah dan Alkitab. Alkitab kita nyanyi dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Ayo kita sama-sama nyanyi. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab buku kesayangan, Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab buku kesayangan. Sencing sesenpi sansu, sencing suo最是爱的，sencing sesenpi sansu, sencing suo最是爱的，sencing是我最是爱的。Lagu selanjutnya adalah lagu Make Me a Servant. Artinya, jadikan aku pelayan atau hamba. Anak-anak, hal ini mengingatkan kita untuk bersikap rendah hati ketika kita melayani. Lemah lembut, sikap yang baik dalam melayani Tuhan, melayani sesama kita, serta siap menolong orang yang lemah dan membutuhkan. Dan kita memberikan waktu kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan sehingga kita bisa melayani dengan lebih baik. Anak-anak, lagu Make Me a Servant ada gerakannya. Tapi anak-anak ikut Lause sekali, kemudian nanti Lause akan ajarkan bagaimana untuk gerakannya. Oke, siap ya? Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Gerakannya ikut Lause. Lause akan mengajarkannya. Make me a servant. Humble and meek. Jarinya and meek. Lord, tangannya seperti ini. Lord, let me lift up those who are weak.
yang lemah, who are weak. And may the prayer of my heart. Sebelah kiri anak-anak, sebelah kiri ya. My heart always be. Ulang lagi. Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant today. Tangannya seperti ini, anak-anak. Today. Kita ulang lagu ini sekali dengan gerakan pelan-pelan, gak apa-apa. Pelan-pelan dulu ya. Oke. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan satu pujian, Pakailah Aku. Anak-anak, lagu ini adalah sebagai tekad kita untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, pakailah aku untuk melayani orang lain dari kita kecil sampai kita besar nanti. Mari anak-anak kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai pelayan kecilmu, walau
sekolah minggu. Senang sekali kalau Lause bisa menyapa kalian di ibadah online sekolah minggu. Anak-anak, hari ini Lause Joyce nggak sendiri loh. Sebentar ya, Lause mau panggil teman Lause dulu. Mola, Mola. Aduh, teman-teman, Mola di mana ya? Lause cari-cari, Mola nggak ada. Mola. Aduh, di mana ya? Ini dia Mola. Hai Mola. Lause senang sekali loh kamu bisa ikut ibadah sekolah minggu bersama teman-teman yang ada di rumah. Iya Lause, hai. Hai Mola. Mola, sekarang kamu sapa dulu teman-teman yang sudah duduk manis, yang sudah siap untuk ibadah sekolah minggu. Hai teman-teman, selamat pagi. Mola, sekarang sebelum mendengar firman Tuhan, juga teman-teman yang ada di rumah, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami senang sekali ikut ibadah online sekolah minggu. Hati kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mola, hari ini Lause Joyce punya 2 pertanyaan buat kamu juga buat teman-teman yang ada di rumah. Pertanyaannya gampang sekali, tapi ada juga loh pertanyaan yang susah. Kira-kira teman-teman bisa jawab nggak ya? Nah, pertanyaan yang pertama, siapa nama Lause? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu Lause. Siapa nama Lause? Kalau Mola tahu, teman-teman di rumah sudah jawab loh, mereka sudah tahu. Nama Lause adalah Lause Joyce. Iya benar Mola. 100 buat Mola, pinter. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Anak-anak, ini pertanyaannya susah sekali. Sepertinya nggak bisa jawab deh. Tapi coba ya. Pertanyaan yang kedua. Ada berapa adik Lause? Iya, Mola bisa jawab nggak nih? Teman-teman yang di rumah bisa jawab? Ada yang tahu ada berapa adik Lause? Kalau pertanyaan yang kedua ini, Mola nggak tahu. Oke, pertanyaan yang kedua susah. Lause Joyce kasih tahu deh Mola sama kamu. Adik Lause ada 3. 3 ya Mola. 3. Nah, anak-anak, kalian memang tidak tahu banyak tentang Lause. Kalau menurut kamu Mola, siapa yang paling tahu tentang Lause? Yang paling tahu adalah Tuhan. Iya, benar. Benar Mola, yang paling tahu tentang Lause adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan Lause dan Tuhan punya rencana dalam hidup Lause. Anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Allah ingin aku melayani orang lain. Lause akan bercerita, ceritanya dari Alkitab yang terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10.
Di dalam Alkitab ada satu orang ketika dia masih dalam perut mamanya, Tuhan sudah punya rencana dalam hidupnya. Mau tahu siapakah dia? Dia adalah Yeremia. Siapa anak-anak? Yeremia. Ya, betul. Wow, Tuhan sudah kenal Yeremia sejak dalam perut mamanya. Ada ayatnya anak-anak, lo Joyce bacakan ya. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sebelum aku adalah Tuhan, membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku adalah Tuhan, telah mengenal engkau. Tuhan mengenal Yeremia. Tuhan juga punya rencana buat Yeremia. Tuhan pilih Yeremia untuk melakukan tugas sebagai nabi. Nabi itu apa? Nabi adalah orang yang tugasnya menyampaikan berita atau pesan dari Tuhan. Bisa menyampaikan berkat, bahkan hukuman juga anak-anak. Anak-anak, Tuhan memilih Yeremia menjadi nabi. Kira-kira Yeremia jawab apa ya? Apakah Yeremia senang atau Yeremia takut? Coba kita lihat. Wah, ternyata Yeremia takut anak-anak. Dia bingung. Yeremia bilang, Tuhan, aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Gimana nanti kalau aku harus bicara dengan bangsa Yehuda yang jahat itu? Tapi anak-anak, Tuhan bilang sama Yeremia, Yeremia, jangan takut. Aku, Tuhanmu, akan menyertai kamu. Lalu Tuhan menjamah mulut Yeremia. Dan Tuhan berfirman akan memberitahu apa yang harus Yeremia katakan. Tuhan tidak meninggalkan Yeremia sendirian. Tuhan ingin Yeremia melayani Tuhan. Yeremia mengenal Tuhan dengan baik. Karena mengenal Tuhan dengan baik, Yeremia jadi tahu apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan suka untuk dia lakukan. Dan Yeremia mau melaksanakan perintah Tuhan itu. Lalu, apa yang Yeremia lakukan anak-anak? Sebagai nabi, dia dipilih oleh Tuhan. Yeremia mengingatkan pada bangsa Yehuda, bila mereka tetap berdosa, maka mereka harus dihukum. Sekarang ini orang-orang yang berdosa, yang melakukan keinginannya sendiri, juga akan dihukum oleh Tuhan. Namun ada kabar baik anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia mati untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, hanya Yesus satu-satunya jalan. Demikian juga dengan bangsa Yehuda. Karena Tuhan ingin bangsa Yehuda berubah dan taat lagi pada Tuhan dan kembali menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan membebaskan mereka dari hukuman. Tapi anak-anak, bangsa Yehuda memilih tidak taat pada Tuhan. Yeremia yang tadinya takut, bingung, sekarang dia berani untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Bahkan Yeremia mau melayani Tuhan. Tidak hanya kepada Yeremia, Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita anak-anak. Tuhan sudah memberikan kasih karunia dengan memilih kita, memilih Lause dan kamu semua, dan Tuhan menyelamatkan kita. Dan Tuhan juga punya rencana dalam hidup anak-anak semua. Siapapun kamu, ada hal yang Tuhan mau lakukan.
apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Mungkin kamu bilang, kapan ya aku bisa melayani Tuhan? Kan aku masih kelompok bermain, aku masih TK, aku masih SD. Apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan? Nah, anak-anak, sekarang kita mau tanya-tanya Mola nih. Apa yang Mola bisa lakukan untuk Tuhan setelah mendengarkan cerita firman Tuhan ini? Mola, kan kamu sudah dengar firman Tuhan hari ini. Terus pelajaran apa yang kamu dapatkan? Kamu bisa cerita sama teman-teman yang ada di rumah. Iya, Lause. Kalau aku mau melayani Tuhan, waktunya adalah sekarang. Aku bisa berdoa untuk dokter dan suster yang melawat orang sakit, juga untuk teman-teman yang sakit. Wah, kamu hebat sekali Mola. Kamu masih kecil, tapi kamu sudah mau melayani Tuhan. Anak-anak, karena melayani adalah perintah Tuhan, dan Tuhan ingin kita mengikuti teladannya. Wah, Mola, kamu pinter ya, jawaban kamu baik sekali. Mola, ingat-ingat firman Tuhan hari ini. Kamu harus jadi teladan, jadi contoh yang baik. Iya, Lause. Terima kasih juga. Anak-anak juga bisa seperti Mola, bisa melayani Tuhan, bisa melayani melalui paduan suara sekolah minggu. Juga bisa bermain musik di acara-acara gereja. Nah, semuanya itu kamu lakukan untuk melayani Tuhan. Anak-anak, yuk kita buka Alkitab, siapkan Alkitabnya ya. Kita akan buka 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Lause ulangi, 2 Petrus pasal 3, 3 itu angkanya yang besar ya anak-anak. Dan ayat yang ke-18, 18 itu angka yang kecil. Lause akan bacakan buat kita semua. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kita ulangi ya, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita manusia yang berdosa, yang seharusnya anak-anak kita tidak mendapatkannya. Tetapi Tuhan memilih kita dan menyelamatkan kita. Lalu bagaimana dengan pengenalan akan Tuhan? Kita yang sudah ada Tuhan Yesus di hati kita, Tuhan mau kamu, Lause, mengenal Tuhan dengan baik. Kita bisa mengenal Tuhan dari mana? Melalui baca firman Tuhan, melalui berdoa. Nah, kalau kamu sudah mengenal Tuhan dengan baik, kamu tahu apa yang Tuhan suka untuk kamu lakukan dan yang Tuhan tidak suka kamu lakukan. Anak-anak, kita akan ulangi lagi ya, baca ayat hafalannya. Sekarang kita akan menutup mata kita dengan satu tangan kita ya. Sekarang kita akan mulai 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Sekarang kita tambah lagi ya satu tangan. Coba
Anak-anak sudah hafal belum? Kita tambah ya, kita tutup dua-duanya. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Wah, semuanya hebat sekali. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk kita giat untuk melayani Tuhan. Tentunya dengan senang hati kalau kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan tolong kami supaya setiap hari kami selalu ingat dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Anak-anak, Lause ada pengumuman. Dengarkan baik-baik ya. Lause sudah siapkan renungan harian untuk anak-anak bulan Juli dan bulan Agustus 2020. Dan linknya ada di bawah ini. Baca, ada di bawah ini. Ya, dan Lause juga sudah kirim melalui grup WA kelas masing-masing. Jadi anak-anak nggak usah khawatir. Lause sudah kirimkan melalui grup WA masing-masing. Nah, di link ini ada 2 jilid. Ya, jilid 1 untuk bulan Juli 2020. Anak-anak perhatikan, ada 2 jilid. Jilid 1 untuk bulan Juli 2020. Jilid yang kedua untuk Agustus 2020. Anak-anak jangan khawatir. Jika ada kesulitan, anak-anak bisa minta tolong papa, mama untuk membantu. Atau kesulitan juga, tak apa-apa. Ada solusinya. Cari Lause. Melalui apa? Bisa dengan WA ya Lause Grace ya. WA, chat sama Lause di kelas masing-masing. Misalkan, oh ya, saya ada di kelas Yunus. Cari Lause kelas Yunus. Ada di Elkana, cari kelas Lause yang di Elkana. Apa aja boleh. Oke, siap anak-anak? Harus rajin ya membaca firman Tuhan. Ingat, kita harus terus mendekat pada Tuhan. Anak-anak, kita udah selesai ibadah hari ini. Kita mau mengucap terima kasih kepada Tuhan karena sudah memimpin ibadah kita dengan baik. Kita akan menyanyi lagu Bapa terima kasih. Kemudian kita nyanyi lagu Jutawan. Jutawan itu ialah doa Bapa kami. Tapi ini dengan nyanyi. Anak-anak yang kebaktian siang mungkin sudah pernah dengar karena sudah sering dinyanyikan. Untuk anak-anak yang pagi yang belum pernah nyanyi boleh dengar Lause dengan sikap berdoa kita dengarnya. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang main-main. Kita dengan sikap doa mendengarkan lagu ini. Dan untuk anak yang siang boleh ikut nyanyi bersama Lause. Kemudian kita akan tutup lagi dengan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Ayo anak-anak, kita siapkan hati kita. Bapa
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, bulan Juli. Jangan lupa ya, siap-siap untuk menunggu bulan Juli. Bye.